Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sukaji. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya sudah bersama dengan Mbak Putri selaku pemilik usaha keripik pisang di daerah Desa Negasari, Kecamatan Abun Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Oke, gini Mbak, saya di sini mau meminta waktu Mbak untuk wawancara tentang strategi pemasaran produk Mbak berdasarkan dengan materi BMC yang sudah diberikan Mbak. Ini Mbak, untuk segmentasi pelanggan Mbak, siapa saja yang menjadi sasaran utama konsumen usaha produk keripik pisang Mbak ini? Untuk konsumennya untuk semua kalangan Mas, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan itu dititipkan di warung-warung dan meminta bantuan ke reseller untuk membantu menjualkan produk tersebut. Oke. Kalau dari proposisi nilai nih Mbak ya, apa keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk yang serupa Mbak? Yang pasti produk saya lebih renyah ya, karena diproduksi langsung ketika pisang itu sudah dipanen, jadi langsung diproses gitu Mas. Jadi nggak ditunda-tunda ya? Tidak menggunakan bahan pengawet, dan harganya juga terjangkau Mas, di kantong pelajar, ibu rumah tangga itu. Cukup terjangkau. Iya, ya? betul sekali. Dari saluran distribusi Mbak, Ya. bagaimana cara pemasaran Mbak ini dan distribusi produk sampai ke konsumen itu gimana? Yang pertama pastinya penjualan langsung dari rumah ya Mas. Terus dititip-titip di warung. Setelah itu dari reseller juga untuk meningkatkan penjualan, terus menambah pendapatan di situ. Belum ada lewat media sosial Bang? Ada juga dulu lewat media sosial, tapi kami masih menggunakan WhatsApp, jadi kayak status saya gitu loh, pribadi gitu. Hanya dari status saja. Oke. Belum kayak ke TikTok segala macamnya, belum. Ya, ya. Dari hubungan dengan pelanggan Mbak, bagaimana cara menjaga hubungan Mbak ini dengan pelanggan agar tetap membeli keripik Mbak ini? Yang pastinya menjaga kualitas ya Mas, tetap bagus biar jadi pembeli itu balik lagi ke kita. Terus setelah itu memaksimalkan pengiriman agar tepat waktu, dan jika ada komplain saya juga menerima kritik dan saran dari pelanggan. Biasanya kalau ada komplain itu saya langsung ganti Mas produknya. Jadi enggak ini ya Mbak, apa namanya, enggak apa tuh, bukan bodo amat lah gitu ya. Ya enggak, kita apa ya, menjaga kualitas produk gitu Mas. Dari sumber pendapatan Mbak, sumber pemasukan Mbak ini dari usaha ini dari mana saja Mbak? Kalau untuk sumber pendapatan yang pastinya dari hasil penjualan produk ini Mas. Jadi hasil pendapatannya itu saya putar lagi agar usaha ini lebih berkembang lagi Mas. Makanya saya putar lagi dari hasil pendapatan tadi. Jadi cuman dari sini muter lagi, ya kesini lagi gitu Mbak ya. Betul. Dari sumber daya kunci nih Mbak ya. Sumber daya apa saja yang paling penting dalam usaha Mbak ini? Pastinya bahan baku pisang dari petani di sekitar sini ya Mas. Terus tenaga kerja, alat penggorengan, minyak, kompor gas, dan yang pasti yang paling penting itu plastik kemasan sih buat. Jadi itu yang paling penting ya Mbak ya, sumber daya kunci. Iya, itu sumber daya. Untuk aktivitas kunci Mbak, apa aja kegiatan utama dalam menjalankan usaha ini? Ya pastinya pengadaan pisangnya, terus pengelolaan keripiknya, terus pemberian rasa. Ya itu aja sih Mas, pastinya. Mitra kunci Mbak, apa jika ada siapa pihak yang berkontribusi dalam
keberjalanan usaha Mbak? Pasti petani pisangnya sih Mas, buat bahan bakunya. Terus seller-seller yang membantu saya buat meningkatkan penjualan ini. Terus sudah itu warung-warung juga yang saya titipin jualannya gitu. Jadi udah ada lah kontribusi Iya, gitu ya. kontribusinya. Untuk yang terakhir nih Mbak, dari struktur biaya, Hmm? biaya apa saja yang rutin Mbak keluarkan dalam usaha? Bahan baku kayak pembelian pisang, Hmm, minyak goreng gitu, hmm, terus plastik kemasan, dan untuk upah karyawan juga Mas, karena di sini sistemnya kita upahnya tuh per hari gitu loh, jadi setiap harinya. Sepertinya gaji gitu ya, Mbak, enggak per bulan gitu ya. Iya, sama satu lagi untuk biaya transportasi untuk ngantar-ngantar barang yang untuk mengantar pesanan-pesanan gitu. Oke, jadi udah ada strukturnya ya, Mbak. Iya. Mungkin itu saja Mbak yang ingin saya tanyakan dan saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang pernah saya lakukan dalam melakukan praktik ini Mbak. Saya pamit Mbak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.